Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat semua, pemirsa UIN TV Mataram yang dirahmati Allah, selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan, bulan yang penuh keberkahan, rahmat, dan ampunannya. Semoga amal ibadah puasa kita dari awal hingga akhir nanti diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sedemikian besar diberikan kepada kita semua. Nikmat besar adalah nikmat kesehatan, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa tahun ini dan ibadah-ibadah lainnya sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat serta salam atas junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dengan harapan semoga kita semua mendapat syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Shaimin, shaimat yang berbahagia, pemirsa UIN TV Mataram di mana saja berada. Menjalankan ibadah puasa itu memiliki dua dimensi yang harmonis dalam beribadah, yaitu dimensi ilahiyah dan dimensi insaniyah. Berpuasa tidak hanya sekedar salah satunya membentuk kesalehan individu, dimensi ilahiyah saja, hubungan manusia dengan Tuhannya. Akan tetapi berpuasa itu membimbing kesolehan sosial, dimensi insaniyahnya, hubungan manusia dengan sesamanya. Shaimin, shaimat rahimakumullah. Berpuasa itu sebenarnya menjalankan dimensi ilahiyah yang sekaligus dimensi insaniyah. Dalam perspektif dimensi ilahiyah, seorang hamba itu berpuasa menunjukkan ketaatan, ketawaduan, dan keikhlasan dirinya dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang insya Allah ibadah ini langsung dinilai tanpa jeda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana di dalam hadis qudsinya termaktub, Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah Ta'ala, kullu amali ibni Adam lahu illa siyama fa innahu li wa ana azzi bihi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, semua amal anak Adam itu baginya, kecuali puasa. Ia untukku dan aku yang akan membalasnya. Hadis qudsi. Shaimin, shaimat yang berbahagia. Yang kemudian berpuasa dalam ranah dimensi kepekaan sosial, dalam dimensi insaniyahnya, bahwa ketika seorang hamba itu menjalankan ibadah puasa, maka sebenarnya dia telah membuka ruang kepekaan sosial. Ini dimulai dari pengalaman menahan lapar
dari semenjak waktu imsak, sholat subuh, hingga menjelang sholat maghrib, azan maghrib untuk waktu berbuka. Seorang muslim yang berpuasa mengalami langsung bagaimana saudara-saudara kita yang mengalami kekurangan dan keterbatasan pangan, yang sehariannya merasakan kelaparan, menahan haus dan dahaga yang tak terkira kapan waktunya akan bersantap setiap harinya. Oleh karena itu, melalui ibadah berpuasa ini, kita sebagai seorang muslim diajarkan untuk lebih peka dengan keadaan lingkungan masyarakat kita, hingga terwujud rasa merasakan empati, simpati, atau sensitivitas sosial kita, atau mungkin solidaritas sosial kita terhadap saudara-saudara kita yang masih kekurangan, yang menangis karena kemiskinannya. Untuk itu, melalui ibadah puasa ini dengan pendekatan partisipatoris, seorang muslim terlibat langsung merasakan bagaimana merasakan derita yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang masih kelaparan. Untuk itu, dari ibadah puasa yang kita jalani ini memunculkan rasa simpati, berempati kita terhadap saudara-saudara kita yang masih kekurangan. Oleh karena itu, dengan berpuasa ini sebenarnya kita menjalankan secara seimbang antara dimensi ilahiyah dengan dimensi insaniyah tersebut. Mengakhiri kultum singkat ini, ada sebuah cerita dalam hadis yang mengatakan bahwa seorang sahabat memuji kesalehan orang lain di depan Nabi Muhammad SAW. Kemudian Rasulullah, Nabi Muhammad SAW bertanya, mengapa ia dipuji sangat saleh? Sahut Nabi Muhammad SAW, sahabat menjawab, karena ketika aku masuk ke masjid ini, dia sudah melakukan sholat dengan khusyuknya. Dan ketika aku mau pulang dari masjid ini, ia pun masih berdoa dengan khusyuk. Lalu Nabi Muhammad bertanya yang kedua kalinya, siapakah yang memberi dia makan dan minum? Sahut Nabi. Sahabat menjawab, kakaknya. Rasulullah SAW menjawab kemudian, sebenarnya yang pantas, yang layak disebut soleh itu adalah kakaknya. Kemudian sahabat terdiam. Dari hadis ini mengindikasikan bahwa antara kesolehan individu dan kesolehan sosial haruslah selaras, sejalan.